Oke, teman-teman semua yang hari ini menyaksikan training ini adalah cara membangun bisnis di sosial media Anda. Cara membangun bisnis di sosial media, saya buat training ini. Materinya cukup matang, tapi saya harus bawain berapa kali sampai saya benar-benar matang. Karena training itu kayak gitu, teman-teman. Nah, kenapa training sosial media ini penting buat teman-teman tahu? Jadi bulan ini adalah bulan April. Anda semua yang ikut training saya, Anda harus nyimak ya. Kalau di bulan April ini Anda nggak berhasil masuk ke dunia sosial media, maka downline Anda juga nggak berhasil. Karena kan ini bisnis duplikasi. Betul, teman-teman? Jadi, kalau Anda bisa masuk ke dunia sosial media dan sukses membangun jaringan Anda di sosial media, maka tim Anda akan terduplikasi. Tapi kalau bulan April ini Anda nggak bisa. Anda akan melewati masa turun. Mei, Juni, Juli, pasti. Makanya pentingnya sekarang Anda menyimak baik-baik kenapa saatnya sekarang membangun bisnis di sosial media. Satu, semua mata orang Indonesia, termasuk di dunia, ada di handphone sekarang. Betul ya? Nggak ada lagi yang keluar-keluar rumah. Nggak ada lagi apa. Semua mata di handphone. Belanja makanan, belanja perlengkapan, belanja masker, sanitizer, apapun sekarang mata di sosial media. Makanya Anda kenapa harus masuk di sosial media? Karena ini adalah waktunya, teman-teman. Anda nggak bisa lagi pakai alasan gaptek. Anda nggak bisa lagi pakai alasan nggak tahu gimana. Ini makanya saya sharing bagaimana membangun bisnis di sosial media. Di bulan April ini emergency, teman-teman. Kalau Anda nggak bisa masuk ke dunia sosial media, di 2 bulan ini terutama, April sama Mei, maka di akhir bulannya akan berat. Karena kita Indonesia masih panjang urusan pandemi ini, teman-teman. Udah ada 3.000 lebih. Dan setelah selesai pun efek corona, ada efek tsunami ekonominya, di mana akan masa krisis. Karena kita Indonesia keluarin duit, nah dia butuh bayar ini semua. Maka teman-teman, ini penting banget gimana Anda bisa bangun di bisnis di sosial media. Oke ya? Ini step by step yang saya susun. Nanti ada sesi pertanyaan. Oke. Oke, nomor 1 adalah profile. Nomor 1 adalah profile. Menyempurnakan profil sosial media Anda. Jadi saya lihat, teman-teman, banyak orang yang bangun sosial media, apa nanti Anda yang baru mulai di Facebook atau Instagram, Anda harus sempurnakan sosial media Anda, profilnya. Contoh, pertama, bikinlah profile pic yang Anda banget, atau jangan yang terlalu aneh-aneh. Satu ya, jadi itu dari profile pic. Anda harus isi gambar, foto-foto Anda. Terus apa yang penting di sini? Anda harus isi tuh profil tuh apa sih? Pengalaman kerja Anda, oke ya? SD Anda, SMP Anda, SMU Anda, kantor A, kantor B, dulu pengalaman kerja Anda harus isi semua. Ada yang tahu kenapa Anda harus isi? Tanggal lahir Anda, semua Anda isi tuh. Kawin, nggak kawin, anak. Ada yang tahu nggak kenapa Anda harus isi itu? Karena kalau Anda isi itu, sosial media akan bantu Anda untuk sugesti Anda ke teman-teman Anda. Itu nomor 1. Penting banget. Ingat ya, teman-teman ya, bagi Anda yang bikin Facebook atau Instagram yang hanya bikin aja, saya rekomendasi Anda lengkapin, update profil Anda. Karena dari situlah Anda, Facebook atau Instagram atau dunia sosial media ini akan bantu Anda sugesti ke teman-teman Anda. Dia akan bantu suggest friend. Anda tahu ya, dia akan bantu tuh. Jadi Anda akan dapetin teman SD Anda, teman SMP Anda, teman SMA Anda. Dulu contoh saya kerja di PT Jarum sama gudang garam. Nah, dia akan bantu waktu saya isi pengalaman saya di gudang garam atau Jarum, itu level karyawan sampai level direktur pun saya disugesti sama sosial media. Bayangin nggak? Link Anda bisa penuh hanya dengan mengisi profiling itu. Banyak dari kita buat aja. Banyak orang kan kita buat gaptek ya. Dia buat aja nama, alamat email, nomor handphone, udah. Nggak boleh. Anda update lengkap tuh. SD, SMP, SMA, asal kota, terus pengalaman kerja di PT apa, tulis aja semua tuh. Nanti dia sugesti semua tuh. Bayangin Anda bikin Facebook baru sekarang, Anda bisa langsung punya teman sampai 500 sampai 1000 dari sugesti. Dia yang sugesti Anda loh.
Disuges nih, kayaknya kamu kenal. Bahkan kalau kamu isi nomor handphone Anda, nomor kontak-kontak teman-teman Anda yang ada di Facebook, yang di kontak handphone Anda ini, otomatis disugesti juga sama dia. Ini sepele, tapi ini adalah step awal gimana Anda mulai di sosial media ini. Oke teman-teman, jelas nggak sampai sini dulu? Step 1. Step 1 jelas teman-teman? Halo? Saya nunggu chat. Kalau saya orangnya nunggu chat. Nah, oke. Jadi, lengkapi semua profiling Anda sendiri. Step kedua. Step kedua adalah personal branding. Sosial media adalah sarana paling tepat untuk memperkenalkan siapa Anda. Personal branding itu apa sih Bapak Ibu? Nah, saya bikin analogi begini ya teman-teman ya. Contoh Anda add saya. Saya adalah teman Anda. Sekarang saya lagi ngomong sama Anda ya. Anda di Facebook add saya. Saya disugesti sama Facebook untuk add saya. Anda add saya. Rampi Selanik. Saya teman Anda. Teman SMP Anda. Saya udah 10 tahun nggak ketemu Anda. 10-15 tahun. Apa langkah pertama yang Anda lakukan waktu Anda udah add saya? Coba jawab di grup, teman-teman. Jadi kita ini trainingnya ada interaksi. Apa langkah pertama? Coba. Waktu kita udah lama nggak ketemu, apakah ini resmi Facebook fanpage kantor AFC? Nanti deh. Saya lagi training, nggak mungkin. Stalking profilnya. Betul, Anda akan kepo sama saya. Nah, makanya personal branding adalah Anda harus siap juga, teman-teman. Jangan waktu orang kepo nggak ada informasi apa-apa. Oke ya? Jadi waktu Anda udah siapin kata-kata, kalimat-kalimat di personal branding adalah siapa Anda, apa yang Anda ingin capai dan mengapa. Oke ya, siapa Anda? Saya adalah Rampi Sela Nicholas Friends, punya suami, saya adalah suami, punya istri, ini keluarga saya, ada foto istri saya, ada foto anak saya. Siapa Anda? Apa yang ingin Anda capai dan mengapa? Apa kekuatan yang Anda ingin Anda tonjolkan? Apa yang paling Anda hargai? Contoh saya adalah tipe orang yang sangat menghargai kejujuran. Karena menurut saya kejujuran adalah bla bla bla. Apa kekuatan Anda yang ingin dan apa yang Anda paling hargai di apapun, di bisnis ini, di hidup Anda, dan pentingnya dilakukan secara jujur. Pentingnya Anda sharing tentang diri Anda sejujurnya. Kemarin saya ada baca di Facebook, Pak Sigit juga bagus banget. Dia jujur, dia adalah seorang tukang batagor yang mulai hidupnya, dia mulai mau ubah hidupnya, lalu dia kenal AFC. Jadi ngerti ya maksudnya? Jangan, personal branding itu penting banget. Kenapa? Anda harus analogikan. Ketika Anda add orang, dan orang itu udah di-proof, langkah pertama dia akan kepoin kita. Dia akan masuk ke profil kita, dia akan lihat apakah Niko udah berkeluarga belum? Apakah Niko udah punya istri belum? Andai kata udah istri, udah ada anak belum? Betul nggak sih? Terus dia punya bisnis nggak sih? Dia sukses nggak sih di bisnis itu? Dia doing apa nggak sih di bisnis itu? Nah, itulah personal branding Anda. Kesan pertama orang melihat di sosial media itulah yang penting. Karena kita selalu percaya kesan pertama adalah everything. First impression is everything. Sama kayak Anda, teman-teman ketemu pacar yang belum pernah ketemu, tiba-tiba mau ketemu. Anda paham nggak maksud saya? Rapi banget deh, ganteng deh. Pinjam mobil dulu kalau bisa. Sama kayak gitu teman-teman. Personal branding, Facebook, Instagram, atau sosial media ini, intinya semuanya adalah personal branding. Semakin baik Anda kasih value diri Anda di situ. Bahwa Anda itu siapa. Apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda impikan. Kenapa Anda pilih AFC? Nggak selalu AFC loh personal branding. Ingat ya, personal branding nggak selalu siapa Anda. Keluarga Anda bagaimana. Anda family man nggak? Oh, ini kayaknya dia adalah suami yang baik. Oh, dia ayah yang baik. Oh, dia orangnya udah sukses sekarang. Itu penting banget di personal branding. Banyak orang menganggap sosial media ini, banyak kan deh kita jualan. Banyak ya. Anda punya di Facebook, teman-teman pada jualan banyak nggak? Banyak nggak teman-teman? Banyak banget. Ada yang sukses, ada yang enggak.
Anda tahu nggak kenapa dia sukses, ada kenapa dia enggak? Karena satu, dia punya personal branding yang kuat, dan satu enggak. Kalau Anda punya personal branding ini, siapa Anda, value Anda apa sih? Apa yang Anda paling hargai, orang jadi tahu, teman-teman. Maka apa yang Anda post, dia mulai perhatikan. Sebaliknya, saya kenal Anda sebagai penipu, atau Anda leader tukang lompat sana-sini, atau Anda semuanya jualan apa aja, saya tahunya Anda gitu. Anda tawarin saya apapun, saya juga nggak akan lirik. Anda post apapun, saya juga nggak akan mau tahu. Ngerti teman-teman ya? Jadi, di Anda yang belum sukses melakukan sosial media, maka ini step yang Anda harus lakukan dulu. Personal branding dulu. Siapa Anda? Apa yang Anda ingini? Apa yang Anda impikan? Apa yang Anda, menurut Anda sesuatu hal penting itu apa di mata Anda? Apa yang Anda jalani? Apa yang Anda percayai? Jadi personal branding adalah kunci di mana Anda bisa sukses di sosial media apa enggak. Saya yakin beberapa Anda lihat orang-orang sukses, teman-teman, sosial medianya pasti cepat deh. Karena dia punya personal branding-nya itu, bukan sosial medianya. Even dia baru join nih sosial media, langsung cepet, banyak orang suka, orang mau tahu dia ngapain setiap hari. Karena personal branding itu. Oke teman-teman ya, jadi sosial media bukan Anda bikin sesuatu nggak jelas, post-post, hari ini dagang bakwan, besok dagang nasi goreng, lagi jualan masker hari ini. Saya bingung loh teman-teman yang jual masker hari gini. Anda mendingan post SOP sama AFC lah, untungnya jauh lebih besar daripada Anda habisin waktu buat masker. Berapa sih untung Anda bisa jual masker? Itulah personal branding. Menurut saya, Anda jual masker sama Anda bagi masker, mana lebih baik di sosial media Anda? Di timing sekarang. Jadi, ini is about personal branding Anda. Banyak orang nggak memulai di sini dulu. Mulailah personal branding Anda. Siapa Anda sih? Teman-teman Anda mungkin sekeliling Anda muak sama Anda. So, langkah kedua di bisnis ini setelah Anda update profile, mulai personal branding. Personal branding diri Anda, kasih tahu diri Anda. Apa sih yang Anda percayai? Tadi saya udah cerita. Sampai sini oke? Nanti kita ada pertanyaan. Cuma ini step by step dulu. Biar Anda paham. Yang jual masker untung 5.000. Iya benar. Sampai sini oke? Itu personal branding. Branding ini singkat, makanya Anda harus ini. Nah, targeting. Targeting adalah tentukan target audiens berdasarkan daftar nama dan memfokuskan dengan target di daftar nama. Targeting gini teman-teman. Anda di NDO saya, Anda kan wajib buat daftar nama. Betul nggak teman-teman? Wajib daftar nama. Saya mau lihat nih Anda, cek. Jadi di targeting di dunia sosial media, bukan Anda lihat nih, oh hari ini Niko post, langsung kejar dia. Oh hari ini Cilavina post, kejar dia. Oh hari ini siapa nih, Bu Umi Ruru lagi ngepost Facebook, langsung hubungi dia. Bukan, itu bukan targeting. Targeting adalah Anda bikin daftar nama. Di NDO saya udah bikin. Cara bikin daftar nama gimana? Saya jelasin sekali lagi. Buat nih teman-teman, teman SMA, teman SD, teman SMP, tetangga, teman ngaji, teman gereja, teman jalan, teman main, teman naik motor Harley, teman apa lagi? Teman apa lagi nih? Teman anak sekolah, bikin tuh tabelnya. Tulis setiap teman sekolah, anak sekolah, tulis tuh namanya. Lavina, Silvi, tulis tuh. Jadi bukan di Facebook targetingnya, daftar nama targetnya. Udah selesai, bikin nih. Lavina, Silvi ini. Nah, teman SMA, siapa yang Anda ingat tulis aja tuh. Nah, udah itu bikin skala prioritas. Contoh, saya tahu nih prioritas tuh apa sih? Contoh, saya anggap orang ini supel. Dia jago ngomong. Nah, bagi saya, dia cocok di bisnis ini. Maka dia bagi saya orang prioritas. Kedua, mungkin dia memang udah pemain jaringan. Jadi dia udah gampang nih. Oh, jadi itu skala prioritas juga. Dia orang hebat atau apa. Yang ketiga, temennya banyak waktu SMA. Contohnya ada Bu Jenny di sini. Wah, Bu Jenny teman SMA-nya banyak nih. Dia orang yang disukai lah. Wah, dia pasti cocok di bisnis ini. Nah, itu saya kasih tanda prioritas.
Nah, bedanya sekarang Anda cari di sosial media. Dia. Anda tahu dia ngapain. Jadi di targeting itu, teman-teman, harus dari daftar nama Anda. Bukan setiap orang di Facebook Anda hantam aja. Wah, ini sih. Ada Pak Made nih. Di Facebook lagi ngepost dia lagi makan batagor sore-sore. Saya hajar langsung. Pak Made, saya ada bisnis nih kayak gini. Nggak kayak gitu caranya. Sampai sini paham, teman-teman? Targeting yang benar tetap dari daftar nama Anda. Oke? Dari situ. Nah, dari daftar nama Anda, yang skala prioritas, Anda justru tahu. Anda udah targeting nih dia. Jadi, saya udah tahu nih, Gunarto. Saya udah lihat nih, Gunarto. Oke, saya buka Facebooknya. Saya pelajari dulu tuh. Saya dalami dulu tuh. Dia sekarang lagi ngapain sih nih? Nah, itu loh, teman-teman kayak gitu loh. Itulah targeting. Kita tuh benar-benar prospek. Targeting tuh sama aja prospek di sini. Kita harus tahu dulu kebutuhan dia apa. Nggak ada yang asal-asalan, teman-teman. Nggak ada di bisnis ini. Saya mau nge-blast aja. Tiba-tiba saya harap ada yang satu yang nyantol. Bisa, tapi Anda akan capek dan cepat putus asa kayak gitu. Sampai itu di sini namanya targeting. Lanjut adalah awareness. Peka terhadap lingkungan Anda di sosmed. Peka terhadap lingkungan sosial Anda. Dengan peka Anda mendengar. Dengan mendengar Anda bisa tahu kebutuhan orang atau isu apa yang mereka angkat atau masalah apa yang mereka sedang hadapi. Dengan ini Anda bisa memberikan solusi. Jadi gini. Contoh ya. Ini menyangkut banget sama targeting. Jadi saya udah targeting Bu Jenny. Contoh ya. Ini Bu Jenny saya udah targetin dia. Di daftar nama saya udah kepoin dia. Nah, saya harus peka sama pos-posnya. Bisnis dia gimana. Ini lagi COVID-19, Corona. Apa yang kira-kira menghantam dia. Tiba-tiba saya lihat nih, Bu Jenny jualan masker. Dia jualan masker. Saya akan beli maskernya. Bangun hubungan, komunikasi, dan saya akan pelan-pelan mulai jelasin suatu bisnis ini, AFC. Kenapa, teman-teman? Kalau Anda posting materi, kalau ada targetnya, itu sangat bagus. Gini, contoh saya. Kalau saya main sosial media, saya post. Saya mau singgung Pak Gunarto nih. Jadi dia diabetes. Pak Gunarto diabetes, tapi saya post diabetes ini khusus untuk Pak Gunarto. Tapi bukan direct ke Pak Gunarto ya, maksudnya saya post, tapi saya tahu ini khusus untuk Pak Gunarto. Jadi targetnya jelas, maka bisa kena informasinya. Paham ya teman-teman nggak? Karena saya ngomongnya satu arah kan, nggak dua arah, jadi kadang saya suka nanya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya posting, harus ada targetnya. Bisa aja, saya targetnya Pak Gunarto, tapi karena ini sosial media, maka yang kena juga Pak Rumli, Pak Rusli, Pak Mansur, Pak Dodi, dia juga diabetes sebenarnya. Cuma kan saya nggak tahu. Tapi saya targetnya Pak Gunarto. Ngerti ya? Saya kan udah baca ritual Facebook dia tuh. Makan paginya, ininya, dia diabetes, dia ngecek, dia ini. Saya udah nargetin dia tuh, saya baca. Nyindir Pak Gunarto katanya. Enggak. Oke, jadi Anda harus aware sama lingkungan Anda. Lihat situasi. Jadi targeting udah ada, baru aware. Beda ya? Jadi targeting dulu stepnya, baru Anda aware. Disitulah Bapak Ibu, ketika Anda bikin posting yang ada targetnya. Contoh, ini contoh lagi ya. Siapa sih di sini ya? Saya kalau contoh by video nih, saya harus lihat mukanya. Ini contoh ada Pak Daniel nih. Pak Daniel, karena Pak Daniel setel video jadi masuk target saya. Nah, kan Pak Daniel contoh ya. Pak Daniel dia pebisnis, leader, contoh dia leader lah di tempat lain. Saya memang udah ngincer dia. Pak Daniel udah senyum-senyum aja nih. Nah, saya udah incer Pak Daniel di sosial media saya. Jadi saya bikin posting bener-bener kayak bisnis ini malah lagi momentum, bisnis ini produknya lagi sangat bermanfaat buat COVID. Pokoknya saya benar-benar, wah ini job. Saya benar-benar bikin post khusus untuk Pak Daniel. Ngerti nggak bedanya? Maka suatu hari Pak Daniel akan bilang,
Ini post kayaknya gua banget nih. Ngerti nggak maksud saya, teman-teman? Disitulah Anda berhasil di sosial media. Bukan Anda post, nggak jelas. Diabetes, aputa, besoknya stroke, ini nggak jelas, nggak ada target. Ngerti nggak sih? Anda bikin post tanpa target. Apa yang Anda pengen? Anda naik mobil nggak ada tujuan. Sampainya di mana? Kalau saya sih sampainya di Indomaret. Udah pasti saya kalau naik mobil, pasti landingnya di Indomaret nomor 1. Jadi Anda dalam bikin dunia di sosial media, harus ada tujuannya ke siapa. Nah, untungnya di sosial media, apa yang Anda targeting, itu karena cakupannya luas. Saya targetnya Pak Daniel, Pak Sigit yang join, Cok Agung yang join, Bushido yang join, Pak Yeskil, nggak ada yang tahu join siapa. Karena sosial media itu platform Anda luas banget. Saya punya teman di 5.000, saya punya teman Facebook 5.000 orang. Saya bikin satu post 5.000 orang yang kena. Paham maksudnya? Tapi yang saya incer Pak Daniel. Beda loh, jangan Anda pikir satu post ada teman 5.000 lihat. Ya moga-moga 2 kena. Nggak begitu. Yang benar adalah saya incer Pak Daniel. Tapi karena teman saya ada 5.000, bukan Pak Daniel aja yang kena. Oke, itulah sosial media Anda, cara Anda main. Targeting jelas, Anda tahu awareness-nya, lapangannya. Dia siapa? Pak Daniel, saya lihat nih post-postannya. Oh, dia masih nge-post ya. Oh, dia frekuensinya masih rajin ya. Saya bikin post yang kira-kira antinya tuh post. Paham ya, teman-teman ya? Itulah targeting. Itu di mana peka, awareness Anda peka. Sampai Anda lihat pelan-pelan. Nah, lama-lama kayaknya Pak Daniel udah berkurang frekuensinya. Mungkin dia udah, wah ini ada gengsi mungkin. Mulai saya, hey Pak Daniel, apa kabar? Nah, udah maut itu, Bu. Itu kalau saya udah nyaut, saya udah tiba-tiba saya gini loh. Saya bikin dia benar-benar aware dulu sama saya. Itu kerasa dari posannya. Saat saya tahu dia udah mulai, kayaknya dia udah mulai kena nih. Baru saya chat, halo Pak Daniel, apa kabar? Nah, dia di situ udah dapat miset. Waduh, kata dia. Ngerti ya? Jadi Anda post kayak begitu. Sama kayak contoh lain Pak Sigit nih. Ada Pak Sigit di sini. Pak Sigit diabetes. Saya post benar-benar khusus diabetes sampai di hati dia, di hati kecil dia di sana dia bilang gini, ini kayaknya si Niko post buat gua doang nih. Ini kayaknya gua banget nih. Anda pernah nggak lihat di sosmed tiba-tiba, ini kayaknya gua banget nih. Pernah nggak? Disitulah dia, itulah kesuksesan itu. Sama gini, Anda tahu nggak Google dapat duit dari mana, teman-teman? Banyak nggak tahu ya. Google nggak ada iklan kok. Itu Google Ads kemana emang? Gini, kalau Anda sering Google nih, contoh, saya lagi sering cari Harley Davidson di Google. Saya kecik motor Harley Davidson dijual. Besok saya buka website apapun, kalau ada iklan yang kotak-kotaknya, pasti iklan Harley Davidson semua. Nah, itulah kerjaan Google. Ngerti ya? Dia tahu apa yang saya cari, di situ yang saya kasih. Sama di bisnis ini, teman-teman. Sosial media Anda adalah lingkungan teman-teman Anda. Mestinya kalau Anda peka, Anda tahu semua dia lagi ngapain. Peka apa enggak. Contoh, ada teman-teman saya nih, contoh ya. Ini teman saya cari lagi di video nih. Ada Pak Jimmy Susilo. Nah, ini Pak Jimmy ini paling rajin nih, saya ikutin dia. Pak Jimmy di Facebooknya hobinya jualan apa? Jualan kue, jualan masker, jualan helm APBD lah, semua dia jualin. Di situ langsung saya chat. Saya akan bahas posting tentang mau berapa untung sih jual 1-2 gitu. Saya ada bisnis yang capeknya sama dengan potensi Anda lipat-lipat bonusnya. Beneran, percaya saya. Nah, saya akan bikin Pak Jimmy yang jualan masker gitu. Lama-lama dia akan lihat muka saya, postingan saya. Kenapa? Karena ada targetnya. Banyak dari kita main sosial media ini, nggak ada target. Jadi, di grup muncul testimoni diabetes, langsung di Facebook taruh testimoni diabetes. Besok muncul testimoni COVID-19, langsung taruh testimoni. Nggak ada targetnya. Ngerti ya? Kalau nggak ada targetnya, wajar nggak ada yang nyantol, Pak. Tapi kalau Anda target 1 orang, mungkin yang nyangkut bisa 15 orang. Karena kalau saya ada targetnya, posting saya terarah, Bu. Terstruktur. Diabetes, kan dia diabetes.
kenapa diabetes, apa yang harus dipantang. Di AFC ini, selain dapat produk, kita juga dapat edukasi loh. Wah ini, ada dokter loh. Ada tim dokter yang bisa. Di AFC, bagi penderita diabetes, hari ini ada free konsultan. Padahal kalau dia nanya Anda tanya aja ke saya, tinggal forward ke dokter. Bisa aja loh semuanya. Bayangin nggak Anda diabetes nih? Saya bilang, wah di AFC lagi ada nih konsul gratis dari dokter Luigi. PM saya aja, gratis, no embel-embel. Dia akan pelan-pelan lihat saya kalau ada targetnya. Ngerti ya teman-teman ya? Ada tandemnya. Ini kayak Anda bisnis jaringan, Anda cari sparring partner. Nah sama kayak di sini, di sosial media, setelah Anda targeting dia, terus Anda mulai aware sama apa yang dia lakukan, maka strateginya langsung beda. Anda langsung punya strategi. Paham teman-teman ya? Selama ini strategi sosial media apa? Anda bisa Google aja sih, cuma nggak jelas, nggak pernah kena di kita. Anda akan punya strategi ketika Anda punya tujuan. Percaya sama saya. Anda akan punya strategi ketika Anda punya tujuan, Anda punya target. Anda akan punya strategi secara otomatis. Contoh, bagaimana saya ke Bali dengan cepat? Saya akan mulai mikirin, wah naik, tapi dengan murah. Maka saya akan naik bis, sampai di airport naik pesawat, saya akan naik yang promo. Ngerti ya? Kalau Anda punya target, Anda punya tujuan, otomatis Anda punya strategi. Gimana bikin tekuk lutut dia, bikin dia mulai aware sama Anda. Tapi kalau Anda nggak ada strategi itu, nggak ada target, nggak ada tujuan, otomatis Anda nggak punya strategi. Kalau Anda nggak ada strategi, Anda posting sesuatu, nggak ada nyawanya. Orang nggak ada targetnya. Anda saya kasih mobil, nggak tahu mau kemana, percuma. Paham? Saya kasih Anda duit 1M, tapi Anda nggak tahu invest di mana. Nih, invest di saham. Nggak tahu saham apa. Percuma. Jadi sama Anda bikin post selama ini nggak pernah works. Nggak ada targetnya. Kita bukan penjual nastar, Bu. Taruh nastar di di Facebook, harap-harap ada yang pengen nastar. Nggak kayak gitu, Bu. Itu bukan bisnis. Kalau cuma berharap aja ada yang pengen beli nastar hari ini. Itu bukan bisnis, Bu. Itu untung-untungan. Di bisnis nggak ada yang untung-untungan. Bisnis ada strategi. Gimana bikin strategi? Ada targetnya siapa yang Anda pengen joinin di sosial media Anda. Sampai sini oke? Ini saya yang baru ikut training saya pertama kali, saya bukan pemarah ya. Memang style saya gini, teman-teman. Nanti ikut, oke, Pak Niko galak banget, tukang ngomel-ngomelin orang. Oke, lanjut ya. Jadi, di sosial media Anda, pentingnya Anda situ. Lanjut level. Nomor 5 adalah posting. Dalam posting, saya akan bacain dulu ya. Pertahankan konten visual. Karena zaman sekarang, orang jarang membaca Anda. Dan disarankan setiap post ada gambar. Akan sangat baik kalau ada video juga. Jadi nggak bisa Anda postingnya tulisan mulu. Nggak bagus. Saya malah rekomen Anda, kalau Anda bukan penulis kayak Cilavina, kalau Anda bukan yang suka nulis, Anda tulis juga masih buta atau apa, gambar ada, tulisan boleh sedikit aja dulu. Kenapa? Karena orang sekarang sosmed banyak, baca tulisan terlalu panjang. Orang kadang nggak mau baca. Dia belum kenal diri Anda. Jadi Anda bisa, setiap tulisan ada gambar. Kayak gini, saya banyak lihat Facebook teman-teman, Anda suka tulis tuh yang pakai background ungu, hitam, Anda sekedar tulisan gitu. Itu nggak bagus banget. Saya mau kasih tahu Anda sekarang. Itu bagusnya Anda taruh gambar, apa contoh, nggak harus gambar dari AFC. Cari gambar apa kayak yang Anda lagi ingin topik. Sekarang ekonomi lagi susah nih, kasih nih ekonomi krisis gitu, bisnis apa yang bisa bertahan. Bikin tuh kayak gitu. Dalam posting Anda tidak melulu soal jualan. Oke ya, dalam posting tidak melulu soal jualan. Anda bisa share tentang siapa itu AFC. Nah, ini boleh catat nih. Siapa itu AFC? Kenapa Anda bergabung di AFC? Bonus-bonus Anda, bonus-bonus upline, sosok yang Anda kagumi di AFC, testimoni AFC, orang yang sukses di AFC, kegiatan AFC, ada AFC Care, LOP, Anda rindu, atau apapun.
informasi di AFC, Anda juga bisa posting kesibukan Anda, kegiatan positif Anda, makanan Anda, keluarga Anda, anak Anda, pemikiran Anda, impian Anda. Ingat, jangan buat targeting Anda jemu dengan hanya jualan. Anda juga nggak bisa postingan Anda isinya AFC semua juga. Nggak bisa juga. Ngerti teman-teman ya? Kita tuh gini, ini kalau bisnis kayak toko, kita bukan kayak toko ya, kita harus jaga orang nggak jemu sama kita. Orang nggak bosen sama kita. Itu penting banget. Contoh nih, Anda jualan AFC terus. Orang muak nih sama Anda. Besok Anda post apa, dia nggak lihat lagi. Paham ya? Jadi taruhlah posting keluarga juga, posting anak Anda, posting Anda lagi pengen bahas isu sekarang apa. Jauhi, nah dalam posting Anda harus jauhi yang sifatnya rasis. Politik, jauhi aja. Kenapa? Karena contoh di politik. Anda bahas politik. Ada yang pro Anda, dia akan nyautin Anda juga tuh. Ada yang nggak pro Anda, dia akan otomatis mulai sebel sama Anda atau blacklist Anda. Percuma. Ngapain kita bikin gambling kayak gitu? Ngapain di sosial media Anda bikin judi yang suka sama Anda tambah suka, yang suka bisa jadi nggak suka? Ngapain? Nggak worth it sama sekali Anda bahas itu. Jauhi rasis, jauhin politik soal bahas sosial media. Jauhi seada-adanya. Kenapa? Karena ada yang suka, ada yang nggak jadinya. Kita nggak mau kurangi market kita. Kita kan mau kembangin market kita. Maka nggak usah bahas yang gituan. Oke teman-teman ya. Anda boleh bahas banyak kasus, bahas isu, tapi jangan bahas SARA. SARA itu apa sih? Ras, agama, gitu-gitu. Termasuk politik juga jangan. Very not good di personal branding Anda. One time itu rusak, Anda nggak bisa benerin lagi. Percuma. Anda bikin yang suka Anda tambah suka, ngapain? Sedangkan Anda lagi bikin yang suka jadi nggak suka. Karena cuma bahas politik aja. Bahas Prabowo atau Jokowi, contoh. Ngapain? Yang Prabowo akan tetap Prabowo, yang Jokowi akan tetap Jokowi. Ngapain Anda picu hal yang bikin, yang tiba-tiba yang Anda contoh saya orang Prabowo gitu ya, saya bahas jelek-jelekin Jokowi. Ngapain? Nanti teman-teman saya atau dosen saya yang suka Jokowi jadi males sama saya. Masuk akal ya? Jangan bahas gituan. Buat apa Anda bikin personal branding Anda berkurang marketnya? Personal branding Anda dinilai jelek orang, dinilai jelek sama orang, ngapain? Nggak sebanding sama yang Anda dapatkan. Jauhi itu dalam posting. Oh, oke. Dalam posting, setiap post Anda harus ada hashtag-nya. Oke? Hashtag-nya Anda bisa baca. Satu, wajib ada AFC Life Science. Kedua, bisnis masa kini, bisnis di rumah, cobain aja dulu. Ngerti ya? Franchise Jepang, stem cell Jepang, DNA terapi, stroke, diabetes, Anda pakai hashtag gitu. Kenapa? Ada orang Google obat stroke gitu. Dengan Anda ada hashtag itu, dia bisa nyampe ke Anda. Percaya sama saya. Ini real. Hashtag itu penting. Makin banyak, makin baik. Stroke, diabetes, obat stroke. Itu penting di sosial media. Kenapa? Karena orang waktu Google nih, saya contoh, ayah saya stroke, contoh ya. Saya akan cari obat stroke di Google. Iya dong. Wajar nggak? Anda juga gitu dong. Semuanya. Kalau Anda pakai hashtag itu, dia bisa sampai ke Anda. Jadi hashtag itu nggak main-main. Benar-benar penting. Oke? Nah, tadi saya mau bahas isu soal Facebook sama Instagram bedanya apa. Nanti ya itu ya. Nah, posting itu juga ada jamnya. Jam pertama adalah jam 11 sampai jam 12 siang. Itu post pertama. Kenapa jam segitu? Karena orang lagi makan siang. Orang makan siang, Bapak Ibu, deket banget sama handphonenya. Zaman sekarang ya. Nggak ada lagi orang makan siang sama makanan. Saya kalau makan juga handphone saya di kiri, tangan saya di kanan makan. Itu jam 11 sampai jam 12 siang. Kedua, jam 3 dan jam 4 sore.
jam 3 dan jam 4 sore adalah titik di mana semua orang jemu. Saya dulu tesis, saya kan S2-nya marketing, waktu saya tesis juga ambil survei buat kualitatif, kumpulin pendapat orang, itu disarankan juga bayar riset jam 3, jam 4 sore. Karena disitulah orang jemu. Baik yang kerja, baik yang enggak, ibu rumah tangga juga lebih nyantai jam segitu. Yang karyawan juga lagi jemu jam segitu, maka dia akan mulai di sosial media. Nah, disitulah postingan Anda dilihat jam 3 dan jam 4. Karena Anda posting masih baru, muncul di awal, di atas. Yang ketiga adalah jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam. Itu di mana orang mau tidur yang tukang begadang, sama yang cepat tidur, saya harus pakai headset. Karena hujannya gede banget. Halo? Teman-teman, jelasnya sama nggak? Jelasnya sama ya? Sama-sama. Oke. Yang penting jelasnya sama. Lumayan. Soalnya di luar saya hujan, rumah saya ada outdoor-nya. Di dalam ini masih tembus dari luar. Jadi sangat berisik kalau saya nggak pakai headset. Nah, yang posting ketiga Anda adalah jam 8 sampai jam 9 malam. Ada yang tahu kenapa? Karena orang tukang begadang atau orang yang tidurnya cepat juga, jam segitu juga dia lagi sosial media, teman-teman. Jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, ada syaratnya. Minimum Anda posting 3 hari sehari. Itu minimum jam segitu. Maksimum cuma boleh 6 sampai 8 post sehari. 6 sampai 8 post sehari maksimum. Kenapa? Karena kalau Anda terlalu banyak, maka Anda spam. Kalau Anda terlalu banyak, orang juga nggak mau lihat Anda juga. Beda-beda di sosial media kayak gitu, teman-teman. Sosial media itu unik banget. Anda harus jaga itu. Itu sosial media kayak orang juga, teman-teman. Anda bayangin, kalau Anda informasi terus gitu, kalau Anda saya chat terus-terusan gitu, saya posting gitu, Anda lihat saya nggak jadinya? Enggak kan? Tapi kalau saya, Pak Niko minta testimoni dong, saya kasih testimoninya langsung seabrak jebret, mabok nggak dia? Dibanding saya kasih dia gini, testimoni, sehari 3, malah dia lihat semua. Sama kayak di posting, teman-teman. Jadi, Anda harus jaga ritmenya juga. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. 3 itu harus post yang sama nggak? Nggak dong. Memang harus beda. Sesuai target, Pak. Anda harus punya target di sini. Nggak bisa post aja. Oke ya? Anda harus punya target. Nomor 6 adalah konsistensi. Konsistensi ini adalah kunci di mana Anda jangan menyerah atau berkurang frekuensinya. Karena respon yang akan datang berdasarkan konsistensi Anda. Ingat, tidak ada yang instan. Jadi ketika saya mulai komit sama diri saya, di bulan April sampai Mei ini, saya mati-matian bersosial media. Nah, kita harus konsistensi, teman-teman. Nah, di konsistensi ini susahnya. Karena Anda suatu hari akan kehabisan bahan. Maka saya rekomen Anda mencari mentor di sosial media Anda. Oke? Mentor. Yang paling bagus mentor adalah upline Anda sendiri. Jadi Anda sebagai upline, Anda harus jadi mentor. Kenapa? Karena jadi duplikasinya enak jalur komandonya. Tapi andai kata Anda belum menemukan, Anda cari tuh. Saya punya mentor di sini, Pak Gunarto, Cilavina. Jadi, kenapa konsistensi ini susah? Ini nggak main-main. Anda kira sehari 3 itu gampang. Susah, Bapak Ibu. Bukan copy paste ya. Anda bikin kalimat lagi dengan bahasa Anda. Itu syaratnya. Saat syarat main sosial media, Anda nggak bisa copy paste. Contoh, Ko Andrian kemarin bikin. Alasan dia join AFC, ada 7 alasan. Semua member copy. Saya jamin, nggak ada hasilnya semua yang copy. Kenapa? Karena Anda mau gampang aja, maunya copy paste aja. Oh, bagus nih yang Ko Andrian, Anda copy, Anda taruh juga di Anda. Bagus di Ko Andrian post, belum tentu bagus di Anda post. Paham ya? Karena sosial media itu kayak diri kita sendiri. Jadi orang udah kenal saya itu siapa.
Orang udah kenal bahasanya apa. Nah, kata Cilavina kayak gitu tuh. Jadi waktu ketika bahasanya berubah, maka orang tahu itu bukan Anda. Maka lain juga hasilnya. Anda percaya sama saya, setiap apa yang Anda repost aja, bulat-bulat Anda copy, nggak ada gunanya buat Anda. Jadi Anda harus pakai olah lagi, pakai kalimat Anda sendiri, pakai kacamata Anda sendiri. Saya bahas Pak Sigit, saya bahas. Anda bahas Pak Sigit, Anda boleh ambil foto yang saya pakai, tulisannya, tapi Anda harus ubah juga kacamata Anda, lihat Pak Sigit seperti apa. Itu yang lebih penting, karena tiap kacamata beda-beda, Bu. Saya menyikapi Pak Sigit sama Anda yang menyikapi Pak Sigit beda. Leadernya yang sikapi Pak Sigit beda juga. Crossline yang lihat Pak Sigit beda juga. Ngerti ya? Anda harus mulai sosial media atau mulai branding diri Anda, dan semua post harus pakai kalimat seperti Anda. Jadi teman-teman Anda tuh sadar bahwa ini Anda yang speak up, Anda yang ngomong, orang tahu rasanya. Kalau Anda copy, kalau Andrian bikin 7 alasan dia join, dipakai rame-rame. Si ini, bahas si ini, di copy, pakai juga. Nggak akan kena. Orang tahu siapa Anda, Bu. Ngerti ya? Nggak kena kali. Anda bikin post gampang. Gampang, Bu, bikin post. Copy aja semua. Bukan. Yang susah konsistensi ini adalah gimana Anda kasih bahasa itu jadi bahasa Anda. Materinya sama nih, tapi bahasanya bahasa Anda. Nah, itulah ada effort, Bu. Anda maunya copy paste di sosial media, main upload aja, post-post aja, bisnis Anda ada datang 100 juta. Nggak akan ada, saya bilang dari sekarang. Nggak akan ada kiamat kalau udah ada, Mas. Ngerti maksudnya ya? Anda nggak bisa copy paste, post, terus ada yang mau join. Dan saya udah bilang nggak boleh. Target orangnya, aware, pelajari dianya, baru Anda post sesuai target Anda. Oke? Penting banget yang tadi saya ngomong tuh. Dan Anda konsisten bikin dia bertekuk lutut. Jangan ngabisin waktu dong, Pak. Nanti sama dia kalau dia baru 6 bulan gimana? Nggak ada yang ngabisin waktu. Karena waktu saya targeting Anda. Post saya terarah, Bu. Nah, karena ini sosial media, itu bisa hantam orang lain juga. Jadi pemikirannya tuh kebalik. Ada orang gini, saya post, teman saya ada 5.000, ya 2 orang masa nggak join, nggak lihat. Anda pikirnya gitu, salah. Yang benar adalah Anda target dia, hajar dia. Tapi karena ini sosial media ada 5.000 orang, 5.000 orang juga bisa kena juga. Kan yang diabetes bukan dia aja. Yang kasusnya bisa aja mirip-mirip kena juga sama Anda. Tapi penting Anda post ada targetnya. Kalau nggak ada target, nggak ada. Tadi kalau apa saya bilang? Kalau nggak ada target, nggak ada strategi. Kalau nggak ada strategi, Anda jadi asal-asalan gitu loh. Hoki-hokian gitu loh. Tapi kalau ada target, Anda punya strategi. Kalau Anda punya strategi, jelas arahnya. Oh ini, oh ini, oh ini. Ngerti ya? Contoh dia udah tertarik nanyain kita. Gimana? Begitu dengan harga, mules dia. Nah itu lain lagi. Strateginya ngerti ya? Kita mulai bahas lagi. Orang bisnis tanpa modal, Pak Udin gade kalung dulu. Ada teman saya yang join tanpa modal kok. Yang penting dia mau kerja. Lain lagi caranya. Tapi step pertama lalui dulu. Paham ya? Kalau Anda punya strategi, Anda punya target, Anda punya strategi, Pak. Nah, bikin konsistensi ini, Anda harus punya mentor di online. Anda bisa add Facebook. Mentor siapa lah. Saya mau bilang Cilavina tadi yang marah lagi, friendlist penuh lagi. Ada kok Andrian, Budidaya. Makanya di Facebook Anda, add lah upline, Bu. Upline, crossline, add. Terus crossline bikin post, komen, like. Teman-teman Anda juga di Facebook, like-likein juga dong. Jangan Anda mau bikin post, Anda maunya di like. Nggak mau nge-like orang, nggak mau komenin orang, nggak mau. Anda maunya, orang maunya join aja lihat Anda. Enak bener hidupnya. Nggak gitu, Pak. Sosial media ini lawannya lebih sangar sebenarnya. Kenapa? Karena semua orang banyak mau jualan, mau apapun ada di situ. Ada yang mau nipu lah, ada yang mau apa. Jadi lebih rentan. Makanya saya rekomen Anda punya target. Dan dalam sisi konsistensi Anda cari mentor. Ya, mentor siapa di online? Add lah Facebook siapa kek. Crossline, upline, temen, downline, temenan dong di Facebook. Terus ada teman SMA.
Jual apa? Saya ya kalau lihat, wah saya beli aja deh. Bukan buat apa? Buat bangun komunikasi. Ya nggak sih? Mulai bangun komunikasi. Saya kalau teman-teman saya jujur ya, kalau teman saya jualan sosmed, saya umumnya beli. Pertama saya bantu dia, support dia. Kedua, saya mau bangun komunikasi. Karena kalau dia penjual, otaknya bisnis, maka mudah saya masukin dia. Benar ya, teman-teman ya? Anda akan mudah sekali masukin orang yang pikirannya udah bisnis. Yang paling susah di bisnis ini, Anda targeting orang malas. Mau bisnis nggak mau. Mau nggak ada modal juga, tapi mau kaya. Repot, Pak. Anda nanti nanya saya kenapa ya targeting dia nggak jalan ya? Saya bilang, Pak, kalau targetnya dia, saya juga susah closingnya, Pak. Malas, nggak ada modal, nggak mau kerja, tapi mau kaya. Waduh, gila. Mau nabi juga ampun, Pak. Ngerti maksudnya? Jadi konsistensi, cari mentor di online Anda. Buat apa? Dia akan inspirasi Anda. Crossline, upline, siapapun. Kenapa? Mungkin. Nih, ini ada Cok Agung contoh. Dia post sesuatu, saya langsung, bagus nih buat inspirasi. Ini ada Pak Daniel. Pak Daniel post sesuatu, bagus nih. Ngerti ya? Jadi kita dapat inspirasi juga dari mereka. Ini kadang kalau nggak ada target, contoh kita semua nih, 500 orang di Facebook semua. Saya ngepost satu, diambil 500 ya. Semuanya gitu. Capek deh. Orang mau join ya, bingung jadinya. Gue mau yang mana ya? Jadi Anda harus kasih taste Anda. Dari contoh dari Facebook saya bahas Pak Sigit. Kata-katanya begini. Anda juga ambil pakai kata-kata yang Anda sesuaikan lagi. Bukan nggak boleh pakai. Sesuaikan lagi. Karena bagaimanapun orang di sosial media itu mereka juga kayak orang di sosial media. Bukan kayak orang, emang orang ya. Maksudnya mereka zaman sekarang, Bu, ngomong offline sama ngomong di online sama aja. Orang udah tahu kita siapa. Penipu kah Anda? Orangnya jujur kah? Orangnya smart kah? Dari situ dia udah nilai. Karena apalagi di Facebook, jejak digital katanya nggak bisa bohong. Bener nggak? Jadi Anda personal branding dari awal, biar orang waktu jejak digital cari tahu tentang Anda, ini orangnya benar-benar oke. Konsisten di bisnis ini. Oke ya? Jadi harus Anda konsisten. Nanti pertanyaannya habis ini. Nomor 7 adalah networking online. Memaksimalkan dan terus melakukan update dan friendlist di sosial media Anda. Perluas jaringan Anda. Anda bisa meng-add teman-teman Anda, upline, IFC, leader, crossline, dan lain-lain. Karena semakin banyak teman Anda, semakin juga banyak inspirasi dari Anda. Semakin banyak bahan juga untuk di sosial media Anda. Ingat, Anda mempunyai 5.000 orang batas di Facebook dan di Instagram unlimited. Setelah full 5.000, Anda bisa review mereka satu persatu. Jadi ingat teman-teman, contoh, sekarang Anda buka Facebook Anda. Kalau temennya cuma 2.000 orang, maka Anda punya tempat untuk 3.000 orang baru lagi. Jadi saya pernah gini, saya udah bahas sosmed ini kemarin sama tim Batam, saya udah mulai. Terus sebelumnya juga ada. Yang sebelumnya ngomong gini, Pak, saya di sosmed sama sekali mati, Pak. Nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Terus saya bilang gini, emang teman Facebooknya ada berapa? Ada 70 katanya. Udah berapa lama 70? Ya 3 tahunan lah 70. Itu mah udah mati saya bilang. Bapak masih ada spot buat 4.930 tempat lagi buat orang baru. Kembangin tempatnya. Baru 70. Bikin 5.000, Pak. Makanya saya bilang update profil Anda, waktu disugesti, add-in tuh semua. Baru personal branding diri sendiri, siapa Anda, ini. Gak usah bahas IFC juga nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu Anda ya, orang join di bisnis ini, di IFC, bukan karena produk atau perusahaannya. Karena Anda sendiri. Orang join karena Anda. Makanya ini adalah bisnis personal franchise. Kalau Anda dikenal sebagai orang yang baik, Anda dikenal sebagai orang yang rajin, Anda ngajak bisnis apapun yang orang mau, sukses. Kalau Anda kenal sebagai pemalas, udah nipu sana-sini tukang utang, Anda ngajak saya bisnis yang luar biasa pun potensinya, males saya ikut juga. Paham ya Bapak Ibu ya? Diri Anda yang nentuin bisnis ini. So, di networking online ini, perluas jaringan Anda. Facebook batasnya 5.000, Instagram unlimited.
Anda tahu unlimited nggak, Bu? Tidak terbatas. Tapi saya lebih saranin Anda main di Facebook sekarang, karena Facebook ini adalah zaman baby boomer. Mulai main. Ibu saya, nggak ada ibu saya lagi di atas. Ibu saya, baby boomer. Kayak istri saya main tapi jarang. Oma saya, tante-tante saya, itu semua lagi main Facebook. Nah, itu orang yang 40 tahun ke atas, mereka tuh lebih melek, Bapak Ibu. Nggak senegatif itu. Dia lebih menghargai pertemanan. Betul ya? Contoh kayak Mama Anda punya teman, mereka tuh saling support. Jadi ada berita apa, dia dengar dulu. Itu indahnya baby boomer. Nah, kalau yang milenial, banyaknya di Instagram. Maunya instan-instan tuh. Kayak adik saya. Ngepost satu, langsung mau laku. Dia bisnis handphone. Dia maunya post satu, orang langsung hubungi. Saya udah bilang, nggak mungkin terjadi. Nah, itu ngomong keluarga saya pelan-pelan ya. Masih dengeran? Nah, oke. Jadi, teman-teman, di networking online ini, saya rekomen Anda lakukan ini di Facebook dan Instagram tentunya. Tentunya. Tapi, kalau di Instagram, Anda lebih berat sama personal branding Anda. Oke? Kalau di Facebook, Anda masih bisa masukin barang. Karena kalau nggak mungkin di Instagram, Anda masukin SOP, semua kan nggak mungkin. Anda lebih, kan biasalah Instagram apa sih, Bu? Orang foto sok ganteng, habis foto kasih quote-quote, kan gitu kan kerjaan di Instagram. Ya kan? Cantik, kasih quote-quote, nyontek di Google kan, bahwa kecantikan adalah, ya udahlah. Itu personal branding. Image biasanya di Instagram. Tapi kalau di Facebook, menurut saya, orang lebih engage. Ada post, ada chat, ada video yang lama. Orang lebih engage di level sekarang ya, baby boomer sekarang ya. Karena dia lebih matang. Itu pendapat saya. Saya lebih rekomen Anda main di Facebook. Lebih banyak Anda bisa taruh, lebih luas kata-katanya nggak dibatesin. Oke? Sekali-sekali masukin video. Anda dong video, contoh, bikin dong video unboxing Utsukushi, ngerasain minum saset. Teman-teman, saya mau share video tentang gimana cara minum Utsukushi yang baik. Simple aja. Anda kenapa teman-teman? Karena ini personal branding. Anda kalau bisa tampilin muka Anda kadang lagi bikin video, nggak selalu AFC, SOP, box Utsu gitu. Kadang-kadang Anda tampil dong. Sharing, jangan lupa ya, kayak hari ini Pak Gun bikin, kemarin video saya nonton bagus banget, dia bilang, jangan lupa ya, hari ini ada seminar, besok ada seminar online loh teman-teman, Anda bisa ikuti bisnis ini, atau enggak juga nggak apa-apa, datang aja, pasti ada ilmunya dong, ya nggak? Bisa dong Anda pancing mereka datang juga kok. Nah, atau Anda cerita, orang mau lihat muka Anda loh. Anda tahu IG di Instagram teman-teman, di Instagram, nih, ada namanya IG Story. Yang di atas ini nih, tunggu. Nih, yang paling atas nih, yang ini tahu nggak teman-teman? Itu sangat efektif orang lihat di situ. Kenapa? Orang pasti lihat biasanya. Orang malah lebih suka lihat itu daripada postnya. Kenapa? Karena di situ umumnya video. Anda perhatiin aja. Di Instagram sekarang, orang lebih suka lihat IG story daripada IG post, karena IG story itu umumnya isinya video. Lagi makan Indomie lah, inilah, itulah. Sama kayak di Facebook. Kalau Anda bisa masukin juga ada beberapa konten video Anda. Sekedar selamat pagi ke teman-teman, jangan lupa tetap bersyukur, atau something yang kayak gitu aja. Jadi Facebook itu ya, Instagram Anda, dalam berbisnis sosial media, Anda harus bagus banget personal branding diri Anda, dan Anda harus jaga ritme orang tertarik sama Anda apa enggak. Anda bisa lihat sendiri nanti dari jumlah likes, jumlah komen, Anda bisa lihat sendiri. Dan teman-teman di Instagram atau di Facebook, kalau like banyak atau di komen banyak, dia akan selalu ada di depan. Atau dia suka, pokoknya di-remind lagi sama Facebook, nggak ketimpa sama orang, dia naik terus. Makanya Anda di bisnis ini penting bikin orang tertarik diri sama Anda dulu. Personal Anda maksudnya. Tertarik sama personal diri Anda dulu. Orang mau ikutin Anda. Itulah cara sosial media yang benar. Ketika Anda udah bisa di tahap itu, Anda jualan apapun, Bu. Mau kolor Anda jual juga laku. Paham maksud saya? Jualan itu very easy, Bu. Kalau Anda ada pasarnya.
Masalahnya sekarang Anda diterima sama pasar atau Anda bisa buat pasar itu. Kalau saya jadi Anda, saya akan pilih saya yang buat pasar itu. Saya akan jadi pusat perhatian. Oke? Lanjut. Grouping. Melakukan follow up berdasarkan grup. Oke. Banyak teman-teman, termasuk sekarang juga yang konvensional pun, waktu dia udah joinin orang, dia nggak bikin grup. Menurut saya Anda harus bikin grup WhatsApp, bikin grouping. Kenapa? Karena gini teman-teman, contoh saya, Pak Made di sini, sama Pak Daniel, sama Pak Kusnan. Dia member saya. Saya bikin dia satu rel. Mereka semua satu upline downline. Ada dari sebagian dari kita nggak bikin grup. Padahal kalau saya jadiin grup mereka. Kenapa? Karena mungkin Pak Daniel orangnya pasif.